Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz Muradi, Al-Ustadz Abdul Latif, wal mukarram guru kita Al-Ustadz Silmi Hajiz LCMA. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajatnya. Para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita sehingga kita semua bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ratib yang kita niatkan untuk guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i dan istri beliau Al-Mukarramah Encing Maryam. Kita doakan keduanya semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah semua ibadah haji umrohnya, Allah jadikan haji yang mabrur, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, dan semua yang telah dikeluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua prosesnya dipermudah oleh Allah, digampangkan oleh Allah, tidak ada kendala, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini guru kita ini sudah berada di Arafah, yang mana inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang tidak bisa wukuf di Arafah, maka tidak diterima hajinya. Jadi yang membedakan antara haji dan umroh itu wukuf di Arafah. Dan untuk masuk daerah Arafah ini ketat. Ya, bahkan bis-bis yang bisa masuk ke sana tuh bis yang udah disegel. Jadi dari hotel itu udah disegel, ya. Itu nanti robeknya pas pintu dibuka ketika sudah nyampe Arafah. Jadi benar-benar ketat. Nah, yang tidak ada visa haji itu nggak bisa masuk Arafah. Ketika tidak bisa masuk Arafah, maka dia tidak bisa wukuf, maka belum haji. Kita doakan semoga nih guru kita beserta istrinya ini dipermudah oleh Allah, karena memang ini yang berat ya saat-saat ini. Ya, ini sekarang, esok, dan beberapa hari ke depan, ya, ini berat-beratnya haji. Akan tapi sesuatu yang berat, kalau sudah dapat pertolongan Allah, semua jadi gampang. Sesuatu yang sulit, apabila sudah mendapat pertolongan Allah, semua akan menjadi mudah. Nggak ada susahnya, nggak ada beratnya, yang ada cuma nikmat. Doakan semoga guru kita beserta istri dan rombongan semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu macam-macam. Ada ibadah nggak harus kaya, bahkan nggak harus sehat. Orang yang sakit pun tetap wajib ibadah. Ibadah apa itu? Ibadah sholat. Nggak mampu berdiri suruh duduk. Nggak mampu duduk ya tiduran. Ada juga ibadah nggak harus punya duit, nggak harus berharta, tapi harus kuat fisik, harus sehat, yaitu berpuasa. Ya, orang puasa sehat, maka orang sehat maka wajib puasa, kecuali kalau dia sakit. Dan ada juga ibadah yang harus komplit, fisiknya harus sehat dan juga harus berharta. Ibadah apa itu? Ialah ibadah haji.
Yang mana ibadah ini, ibadah haji adalah ibadah kuno. Kuno di sini adalah ibadah lama. Kalau dalam usul fikih itu masuk dalam bab syar'u man qablana. Ada bab khusus syar'u man qablana. Ada syariat-syariat, ada ibadah-ibadah yang sudah berlangsung dari sebelum zaman Nabi besar Muhammad. Ya, diantaranya ialah ibadah haji. Itu disebutkan dalam tafsir Tabari ketika faragha Ibrahim alaihissalam min bina'il bait. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk memanggil manusia. Wa adzin fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, wa adzin, adzanlah engkau. Adzin, adzanlah engkau, artinya umumkan. Ya, umumkan, kabarkan kepada manusia untuk pergi haji. Qala ya Rabb wa ma yablughu sauti. Nabi Allah Ibrahim kebingungan dan berkata, ma yablughu sauti. Suara saya nggak bakal nyampe untuk manggil seluruh manusia pergi haji. Kemudian Allah menjawab, adzin wa alayyal iblaq. Ya Ibrahim, tugas kamu cuman manggil. Tugas kamu cuman teriak, cuman adzan. Nanti yang menyampaikan adalah saya. Persis seperti perintah adzan telinga kanan bayi dan qomat telinga kiri. Itu adzan tujuannya untuk apa? Manggil orang sholat. Nah, bayi yang baru lahir emang paham dia tentang sholat? Nggak paham. Tapi Allah perintahkan kita, Nabi perintahkan kita, kalau punya bayi, adzan telinga kanan, qomatin telinga kiri. Ya, tugas kita mah adzan aja. Ya, sebagai bapak adzan. Yang adzan bapaknya, jangan nyuruh orang. Ini kadang adzan nyuruh orang. Lah bapaknya siapa? Itu nafkah batin itu. Ya, suara saya nggak bagus. Ini nggak kudu suara bagus. Ya kalau adzan di aslamiyah kudu suara bagus. Ya, adzan di masjid, di musola yang suaranya bagus. Ya, kalau adzan dan qomat di telinga bayi nggak kudu suara bagus. Dan nggak perlu pakai toa, nggak usah kenceng-kenceng. Ya, adanin telinga kanan. Yang penting nih bapaknya hatinya hadir. Ya, kenapa kok kita wajib berbakti kepada ibu? Karena ibu yang sudah melahirkan kita. Kenapa kita wajib berbakti kepada ayah? Karena ayah yang sudah memberi nafkah kepada kita. Manusia ini terdiri dari zahir dan batin. Sebelum zahirnya diberi nafkah, maka Nabi perintahkan batinnya dulu beri nafkah. Dengan apa? Adzan dan qomat. Makanya bapaknya kalau adzan jangan main-main. Hatinya harus benar-benar hadir. Ketika dia Allahu Akbar, hadirkan kebesaran Allah agar ini nanti bayi tumbuh membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya, pekerjaannya, dagangannya, kesibukannya tidak bisa mengalahkan panggilan Allahu Akbar. Tugasnya adzan aja, qomat. Nanti Allah yang nyampein. Ini anak gede, insya Allah mudah diajak untuk sholat. Nah sama, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim diperintah untuk adzan, untuk manggil orang pergi haji, ya tugasnya cuma manggil. Yang nyampaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Nabi Allah Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais wasoha dan berteriak, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha qad amarakum bihajjin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian semua untuk pergi haji. Bihajji hadal bait liyuthibakum bihil jannah. Kenapa kok diperintah pergi haji? Agar kalian semua mendapat surga. Wa yujirakum min adzabin nar, dan agar kalian semua terbebas dari azab api neraka. Fa'ujju, maka pergi hajilah kalian semua. Fa'ajabahu, maka itu disampaikan oleh Allah. Ya, suara Nabi Allah Ibrahim nyampe itu. Fa'ajabahu, akhirnya pada jawab itu. Siapa yang jawab? Man kana fi aslabir rijal warhamin nisa. Ya, itu orang yang masih hidup di situ pada jawab. Bahkan yang masih ada di sulbi bapaknya. Ya, yang ada di rahim ibunya. Ini calon-calon bayi semua nih, semua pada jawab.
Ya, labbaik Allahumma labbaik. Ya, faman ajaba yauma idzin hajja ala qadril ijabah. Yang jawab dulu ketika itu, maka dia akan pergi haji sesuai jawabnya dia. Ya, kalau dia nyautnya 10 kali, insya Allah ditakdirkan pergi haji 10 kali. Kalau jawab labbaik Allahumma labbaiknya 5 kali, insya Allah pergi hajinya 5 kali. Kalau sekali, maka pergi hajinya 1 kali. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ditakdirkan pergi haji. Amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, ya'tu karijala wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya, ya'tu karijalan. Niscaya semua manusia itu akan datang. Rijalan dengan berjalan kaki. Wa ala kulli damirin, dan juga menggunakan onta. Domir ini adalah al-ba'irul mahzul alladzi atba'ahu safar. Ya, niscaya mereka semua akan datang dengan onta-onta yang kurus. Bayangin di sini. Ini perlu dicatat di sini Allah berfirman wa ala kulli damirin. Itu manusia yang datang haji menggunakan onta-onta yang kurus. Berarti ini kalau orang yang tekstualis, berarti kalau hajinya pakai onta gemuk, bid'ah ini. Ya, yang hajinya pakai pesawat, pakai perahu, bid'ah ini. Kenapa? Karena teksnya ini wa ala kulli dhamirin. Dhamir ini apa? Al-ba'irul mahzul. Onta yang kurus. Jangankan pakai pesawat, jangankan pakai mobil. Ya, onta gemuk aja bid'ah ini. Berarti kalau pakai teks sesuai Al-Qur'an. Tapi maknanya tidak seperti itu. Ya, dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari, kenapa kok tuh onta kok kurus? Bukan berarti pakai onta gemuk, nggak boleh. Ya, sebetulnya yang datang dari Yaman, yang datang dari Mesir, yang datang dari India, ya, semua itu membawa kendaraan yang gemuk-gemuk. Dulu kan kendaraan belum ada mobil. Ya, kendaraannya ya hewan. Yang dari Mesir, yang dari Pakistan, yang dari Palestina, semua. Yang dari penjuru itu apa? Datang menggunakan kendaraan yang gemuk. Tapi atba'ahus safar. Saking jauhnya perjalanan haji, itu ontaknya, kendaraannya sampai di tanah suci pada kurus. Saking beratnya, saking jauhnya, saking susahnya perjalanan haji. Shallu ala Muhammad. Dan haji ini rukun Islam yang kelima. Ya, haji adalah rukun Islam yang kelima. Kalau dari segi afdol, maka yang paling afdol adalah yang urutan pertama, yaitu syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wala syak, ini tidak diragukan lagi. Ya, wala khilaf, dan tidak ada ikhtilaf lagi nih. Ya, rukun Islam yang paling afdol apa? Yang pertama, ya, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi besar Muhammad utusan Allah. Karena sebanyak apapun ibadah seseorang, sebanyak apapun hajinya, sebanyak apapun sedekahnya, sebanyak apapun sholatnya, tapi nggak ngucapin syahadatain, diterima gak tuh ibadahnya? Enggak. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat sesuai urutannya. Ya, arkanul Islam khamsatun. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu yang paling afdal. Yang kedua, yang paling afdal urutan wa iqamus shalah, mengerjakan salat. Wa ita'uz zakat wa shaumu Ramadan. Antara bayar zakat dan puasa Ramadan ini khilaf. Ada yang mengatakan zakat lebih afdal baru puasa, ada yang mengatakan puasa lebih afdal baru zakat. Khilaf cuma di sini doang nih. Antara zakat dan puasa baru nanti haji. Akan tapi ini haji punya keistimewaan. Haji punya kekhususan yang enggak ada, yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Di dalam haji itu ada sholat. Di dalam haji itu ada zikir. Di dalam haji itu ada puasa. Di dalam haji itu ada sedekah. Dalam haji itu ada kurban. Ini semua ya masuk pada amalan-amalan haji. Semoga kita semua dimudahkan untuk berangkat haji.
Dan ketika Allah mewajibkan berangkat haji, Allah menggunakan kata awalan dengan kata walillahi. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa kok pakai kata walillahi? Untuk Allah. Karena ini musuh-musuh Islam menyerang haji. Ya, sebagaimana orang Yahudi, orang Nasrani punya sesembahan, punya patung sesembahan, punya Tuhan sesembahan. Ini kata orang Yahudi, kata orang Nasrani, ini umat Islam juga punya sesembahan. Apa itu? Nyembah bangunan Ka'bah. Kata mereka nyembah bangunan Ka'bah, itu orang-orang haji itu nyembah bangunan Ka'bah. Ini umat Islam ngelarang kita nyembah batu, sendirinya nyembah batu. Makanya di sini Allah menyanggah dengan ucapan firman yang pertama kali walillahi. Itu pergi haji ya karena menjalankan perintah Allah. Dan tawaf di Ka'bah itu bukan nyembah Ka'bah. Ya, kita sholat menghadap Ka'bah bukan nyembah Ka'bah. Allah yang nyuruh. Kalau Allah nyuruhnya ke Baitul Maqdis, kita ke Baitul Maqdis kok. Ya, dulu kan pernah Ka'bah ditinggal. Sholat ya setahun lebih menghadap Baitul Maqdis. Kemudian diperintah untuk kembali menghadap Ka'bah. Jadi Ka'bah itu cuma kiblat. Ya, kita nggak nyembah Ka'bah. Kemudian kita nggak nyembah Ka'bah, kita nyembah Allah. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu Nabi Allah Adam, semua malaikat pada sujud kepada Nabi Allah Adam. Bukan berarti Nabi Adam ini layak untuk dijadikan tempat sujud, bukan. Nabi Adam ini makhluk, Nabi Adam juga manusia. Ya, nggak layak untuk disembah. Ya, akan tapi di sini siapa yang memerintahkan? Allah. Allah memerintahkan bukan sujud nyembah, tapi apa? Sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Demikian pula kita. Ya, kita pergi haji ke Mekah tidak lain dan tidak bukan karena Allah yang memerintahkan kita. Kalau Allah memerintahkan kita ke Baitul Maqdis, ya mungkin kita ke Baitul Maqdis. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jadi ya ini umat Islam ke Ka'bah bukan nyembah Ka'bah, akan tapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya arah. Dan ingat, hati-hati, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahi ta'ala wa lam yahuj falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang diberi keluasan harta oleh Allah, bisa haji, ya, tapi dia bakhil, nggak mau berangkat haji, dia numpuk-numpuk rumah, numpuk-numpuk mobil, ya, panggilan haji dia nggak peduli. Yang seperti ini nih, falyamut, kalau mati silahkan milih, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Pilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Adapun mati dalam keadaan Islam jangan mimpi. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengomentari hadis ini. Ini ibadah haji berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya ditinggalkan tidak membuat iman kita menjadi sia-sia. Tapi ini haji ini kalau ditinggalin bagi yang kaya, dia punya harta tapi ditunda-tunda berangkat haji, dia bakhil, dia sayang, kemudian dia mati, itu seolah-olah imannya nggak berguna. Bayangin. Kenapa? Kata Nabi, pilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Kan berarti imannya nggak berguna itu. Berguna apa tidak berarti imannya, Pak? Syahadatnya seakan-akan tidak bermanfaat di sisi Allah ketika seseorang diberi keluasan harta namun tidak berangkat haji. Dan hukumnya fasik. Orang kaya tidak haji hukumnya fasik. Dan orang fasik nggak bisa dijadikan saksi nikah. Bahkan tidak sah untuk menjadi wali nikah. Jadi jangan sembarangan tuh untuk ngangkat saksi nikah, jangan sembarangan. Ini kadang sekarang ya mentang-mentang ada kenalan pejabat suruh jadi saksi nikah. Nanti dulu dia udah haji belum? Ya, kalau dia belum haji, ya lain hal kalau dia sudah mendaftar. Kalau dia belum haji hukumnya fasik. Orang fasik nggak sah menjadi saksi nikah, bahkan tidak sah jadi wali nikah. Ini jangan sembarangan ini. Ya. Itu orang yang nggak sholat, orang yang nggak puasa, fasik hukumnya. Yang udah punya anak perawan tapi nggak sholat, fasik. Nanti kalau anak perawannya nikah dia nggak sah jadi wali nikah. Kenapa? Karena fasik. Jadi gimana tuh? Untung ada khutbatun nikah.
Tuh khutbatun nikah tuh penting tuh. Nanti ketika khutbatun nikah kan diajak tuh untuk bersama-sama baca istighfar. Ya, astaghfirullahaladzim. Ya, min tarkis shalah, terus dan seterusnya. Ya, itu benar-benar tuh baca istighfar. Nah, ini harus benar-benar tobat, nyesal, baru nanti at-taib minadz dzanbi kamala dan balah. Orang yang bertobat dari suatu dosa bagaikan orang yang tidak punya dosa. Intinya, ya, ini perkara haji jangan dianggap remeh. Ini kalau sampai mati dia belum haji, itu matinya Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Dan orang yang haji umroh ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah panggilan Allah, ini orang udah nggak bisa ngelak. Sesibuk apapun dia di Jakarta, meskipun dia punya bisnis sehari untungnya ratusan juta, bayangin. Kalau sebulan berapa tuh keuntungannya? Ya, akan tapi tiba-tiba datang panggilan haji. Kira-kira berangkat apa enggak tuh? Pasti berangkat. Nggak bisa ngelak dia. Ya, kenapa? Karena sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian punya anak masih kecil. Ya. Kemudian tiba-tiba dapat panggilan haji. Kira-kira berangkat apa enggak tuh? Punya anak masih kecil, emang dia nggak sayang sama anaknya? Ini anak kau ditinggal. Ya. Tetap dia sayang sama anak. Tapi kalau udah panggilan haji, dia udah nggak bisa ngelak. Udah panggilan Allah. Sesibuk apapun dia di Jakarta, sesayang apapun dia sama keluarga, kalau udah panggilan Allah, dia nggak bisa ngelak. Berangkat dia. Sama. Nanti juga ketika nanti datang malaikat Israel kepada kita, sesibuk apapun kita, sesayang apapun kita sama keluarga kita, kalau udah panggilan malaikat Israel, kita juga nggak bisa ngelak. Ini kita ibadah apa? Sholat. Ya. Ini sholat kita ninggalin keluarga cuma 5 menit. Betul pak tidak? Sholat. Berapa menit sholat paling lama? Ya 5 menit, 7 menit lah kita nggak ketemu keluarga. 5 menit ninggalin pekerjaan. Tapi orang yang haji ini guru kita nih. Ya. Berapa menit dia ninggalin keluarga? Berapa menit dia ninggalin kegiatannya? Sebulan lebih. Maka wajar apabila mereka mendapat doa dari Nabi besar Muhammad, Allahumma ghafir lil haji waliman istaghfara lahul haja. Ya Allah, ampuni orang-orang yang berangkat haji dan orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Ya, jadi itu doanya orang haji itu mustajab. Makanya kalau ada orang haji nggak usah mesen ya kadal Mesir, nggak usah mesen sejadah agak tebelan, nggak usah. Minta doanya. Ya, kenapa? Doanya itu mahal, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya belum pernah dapetin ya ngelepas orang haji ketawa-tawa. Pernah gak Pak? Bapak ngedapetin orang ngelepas haji ketawa-tawa, pernah gak? Kagak ada, semua nangis. Yang berangkat nangis, yang ditinggal nangis. Kenapa? Karena yang berangkat dia nggak tahu. Ini kira-kira ini terakhir ngelihat anak apa masih ketemu lagi nih. Makanya dia nangis. Yang ditinggal juga nangis. Ini orang tua haji, guru ngaji, guru haji, teman haji. Ini kira-kira nih pertemuan terakhir apa masih ketemu lagi, nggak tahu. Makanya semua nangis. Ya, haji sama dengan panggilan kematian. Doakan guru kita semoga panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan semua proses hajinya dan pulang menjadi haji yang mabrur. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Wa assalamu Allahumma nabi ma'alam ana wa alim wa yaqulu nabiya Allahumma nabi ma'alam nabiya Allahumma nabi ma'alam wa alim nabiya Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa bighfir lana wa liwalidayna warhamna muslimat wal amwat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi
Alhamdulillah.